Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Jenius terkuat, benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Bailey Zilin, jika kamu berani, bunuh saja aku. Jika tidak, aku, Chen Hui, akan membalas dendam hari ini. Meskipun Chen Hui telah ditekan, dia tidak takut sama sekali. Namun amarahnya tetap tidak mereda. Chen Hui, apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Bailey Zilin menyipitkan matanya sedikit, tapi itu membuat tempat itu terasa dingin, dan tatapan kejam muncul di matanya. Dia mengangkat kakinya dan merentangkan kakinya, menginjak punggung Chen Hui, menyebabkan Chen Hui berlutut di tanah. Saat ini, Chen Hui juga menyeringai kesakitan. Tuan Muda Zilin, Anda sama sekali tidak boleh melakukan ini. Melihat ini, para jenderal penjara yang hadir menjadi sangat panik. Diam, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Bailey Zilin tampak tidak senang. Melihat mata dingin Bailey Zilin, para jenderal penjara yang bermartabat tidak berani berbicara. Berhenti, sampai suara seorang pria bergema, dan pada saat yang sama sebuah paksaan menutupi ruangan, dan Bailey Zilin tidak bisa bergerak. Para jenderal penjara yang hadir pada saat yang sama membungkuk dan membungkuk ke arah tekanan. Salam untuk komandan penjara. Ternyata orang tersebut adalah komandan penjara dari sekte penjara, Jimo Qianzu. Di bawah kendali paksa Jimo Qianzu, Bailey Zilin harus melepaskan Chen Hui. Meskipun Jimo Qianzu adalah bawahan ayah Bailey Zilin, dia biasanya hanya sombong secara pribadi. Oleh karena itu, dia juga berdiri di samping dengan sopan, menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan berseru dengan perasaan bersalah, salam kepada komandan penjara. Adapun Chen Hui, dia berdiri dan bermain dengan lengannya yang patah alih-alih mengambil tindakan. Meski sangat marah, dia tidak berpura-pura menyerang Bailey Zilin. Tuan Zilin, mengapa Anda menyerang Tuan Chen Hui? Jimo Qianzu memandang Bailey Zilin. Bukan apa-apa, kami hanya membandingkan catatan. Namun sebelum Bailey Zilin dapat berbicara, Chen Hui bergegas untuk berbicara. Kalimat ini membuat Bailey Zilin tercengang. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Chen Hui tidak berniat melanjutkan masalah ini karena Chen Hui adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Jimo Qianzu hanyalah anjing Bailey Zilin. Jadi Chen Hui keluar, bersiap untuk langsung pergi. Tunggu sebentar, tapi Jimo Qianzu menghentikan Chen Hui. Komandan penjara, apakah ada hal lain? Chen Hui bertanya. Tuan Chen Hui, Anda datang ke sini khusus untuk mencari Tuan Zilin. Anda mungkin berpikir bahwa Tuan Zilin melanggar aturan sekte penjara kami dengan secara terbuka menantang Chu Feng, bukan? Jimo Qianzu bertanya, haruskah? Menurutmu, apakah kamu bercanda, komandan penjara? Apakah ini yang kupikirkan? Apakah ini perlu ditambah dengan seharusnya? Bukankah ini faktanya? Chen Hui memandang Jimo Qianzu. Sebelum saya melakukan ini, itu memang merupakan pelanggaran terhadap peraturan sekte penjara. Tetapi hari-hari ini berbeda. Lalu Jimo Qianzu menceritakan sesuatu pada Chen Hui. Kejadian ini adalah tentang Bailey Zilin yang memicu penampakan awan merah memenuhi langit di altar pemanggilan bayi penjara. Adapun bayi penjara yang memanggil altar, Chen Hui secara alami tahu betapa kuatnya itu. Karena pengetahuannya ini, ia memandang Bailey Zilin dengan curiga, bisakah Anda benar-benar memicu fenomena awan merah memenuhi langit? Banyak orang menyaksikan kejadian ini, dan saya juga hadir. Sebelum Bailey Zilin dapat menjawab, Jimo Qianzu bergegas untuk berbicara. Chen Hui tidak berkata apa-apa lagi. Meski Jimo Qianzu membuktikannya, dia tetap meragukannya. Karena masalah ini sungguh terlalu sulit. Tapi tidak ada argumen, karena tidak perlu berdebat. Masalah ini sangat penting. Begitu orang dewasa dari sekte penjara meninggalkan penjara, mereka secara alami akan menyelidiki dengan jelas dan kebenaran akan terungkap. Jadi Chen Hui langsung memahami poin kuncinya, sekalipun masalah ini benar, terus kenapa? Apakah ini alasan mengapa dia melanggar peraturan sekte penjara kita? Tentu saja tidak. Jimo Qianzu menggelengkan kepalanya dan segera memberitahu Chen Hui tentang wilayah bintang abadi. Dia dan Bailey Zilin telah mengunjungi wilayah bintang abadi dan mengkonfirmasi perubahan di wilayah bintang abadi. Cepat atau lambat, Immortal Starfield akan muncul di dunia. Mereka sekarang telah memulai persiapan untuk melindungi wilayah bintang abadi.
Dilihat dari waktunya, itu tidak akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, sekte penjara akan muncul secara terbuka dan terbuka di hadapan dunia cepat atau lambat. Inilah mengapa dia setuju dengan Bailey Zilin dan secara terbuka menantang Chu Feng. Tentu saja dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah keputusannya. Apakah kamu memintanya melakukan ini? Chen Hui sangat terkejut saat mendengar ini. Sebagai komandan penjara, melanggar peraturan sekte penjara secara terbuka juga merupakan kejahatan serius. Saat-saat yang luar biasa memerlukan tindakan yang luar biasa. Sebagai komandan penjara, saya mempunyai hak ini. Saya pikir karena sekte penjara kita akan muncul di hadapan dunia cepat atau lambat, lebih baik memberitahu dunia tentang kekuatan sekte penjara kita terlebih dahulu dan mengubah kesan sekte penjara kita. Kata Jimo Qianzu, apakah Anda ingin membangun citra untuk sekte penjara kami, atau untuk Tuan Muda Anda Zilin? Tanya Chen Hui. Tentu saja untuk sekte penjara kita. Kalau begitu menurutku kamu ingin menghancurkan citra sekte penjara kita, kan? Setelah Chen Hui mengatakan ini, dia terus berjalan keluar. Jimo Qianzu bertanya, apa maksudmu dengan ini? Untuk apa? Kamu sama sekali tidak mengerti Chu Feng. Sebaiknya kamu berdoa agar Chu Feng tidak datang. Jika dia datang, kamu akan meninggalkan namamu di sejarah kriminal sekte penjara kami. Chen Hui telah pergi, tapi suaranya bergema di koridor. Jimo Qianzu sedikit mengernyit sambil berpikir. Tapi Bailey Zilin tersenyum menghina, idiot. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tibalah saatnya Bailey Zilin membuat janji untuk melawan Chu Feng. Garis darah Tianhe, wilayah bintang pembakaran pembuluh darah, alam fana pembakaran pembuluh darah, desa pembakaran pembuluh darah. Ini adalah tempat diadakannya KTT 9 surga sebelumnya. Sekali lagi menjadi ramai dan hidup. Tetapi jika Anda harus mengatakannya, pemandangan sekarang jauh lebih tidak semarak dibandingkan di puncak 9 surga. Karena jumlah orang yang datang ke sini kurang dari 1/10 dari jumlah orang yang berada di puncak 9 surga. Bagaimanapun, ini dipegang oleh sekte penjara. Di mata banyak orang, sekte penjara identik dengan bahaya. Namun dunia pencaksilat tidak pernah kekurangan orang-orang yang tidak takut mati. Jika tidak akan ada pemandangan para pembudidaya bela diri memenuhi langit dan lautan manusia di atas kehampaan. Dia benar-benar dari sekte penjara. Mereka sebenarnya muncul secara terbuka. Kekuatan macam apa yang dimiliki Bailey Zilin? Beraninya dia menantang monster Chu Feng itu. Orang-orang melihat platform kompetisi besar yang muncul dari bumi dan berdiri tinggi di langit, dan mereka banyak mengobrol. Meski panggung kompetisinya besar, gambaran utuhnya tidak terungkap karena adanya penghalang pemblokiran. Namun, ada banyak orang dari sekte penjara di sekitar panggung kompetisi, menjaga ketertiban dan tidak mengizinkan siapapun mendekati tahap kompetisi. Pakaian unik itu melambangkan identitas mereka sebagai anggota sekte penjara. Waktunya akan tiba, apakah Chu Feng akan datang? Jika kamu tidak datang, maka perjalanan kita akan sia-sia. Namun melihat waktunya semakin dekat, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Chu Feng, orang-orang yang datang sedikit panik. Mereka melintasi bintang-bintang dan mengambil risiko datang ke sini hanya untuk menyaksikan pemandangan sejarah. Jika Chu Feng tidak datang, bukankah itu gagal? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.